Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma badah, sahabat Tarjus manapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Oke, langsung kita bahas masalah Bu Khofifah ya, yang konon katanya ini kan terkena kasus dana hibah. Apakah benar? Dan katanya ada satu LSM yang sudah menemukan data-data, ya sudah dikumpulkan data-data tersebut yang cukup untuk menjerat Ibu Khofifah. Oke, langsung kita simak aja videonya. Ketidakhadiran Gubernur Jawa Timur dalam pemeriksaan KPK kini jadi sorotan tajam LSM Lira. LSM Lira Jawa Timur menyebut sudah cukup bukti hukum untuk menetapkan Khofifah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi hibah Pokmas. Samsudin mengatakan, kami menilai sudah cukup bukti bagi KPK untuk menetapkan Khofifah sebagai tersangka. Samsudin menegaskan, ketidakhadiran Khofifah dalam pemanggilan KPK justru memperkuat dugaan adanya hal yang ditutupi. Menurut saya juga semacam demikian. Kalau memang tidak ada hal yang ditutupi, kenapa ada panggilan KPK kok tiba-tiba terus ke mengunjungi anaknya lah ya ke Cina. Konon katanya anaknya sedang wisuda. Loh, ini loh, aku yang herannya di sini, Bu Khofifah ini kok aneh ya. Wisuda anak itu kan urusan pribadi, urusan keluarga. Kenapa urusan keluarga itu kok ada di atas kepentingan rakyat? Bukankah ini sudah melanggar aturan gitu kan? Dari sini aja sudah nampak. Atau kayaknya Bu Khofifah kebingungan lah ya ini. Oke, kita simak juga bagaimana pendapat dari salah satu lawyer ya. Ini Cak Soleh yang sangat-sangat terkenal lah kalau di Jawa Timur ya. Kami soal korupsi dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di samping saya ini ada aktivis anti korupsi, dan dia ini getol sekali wisne isok memenjarakan siapapun lah pelakunya, mau 50 orang, mau 100 orang anggota DPRD Jawa Timur yang terlibat kudu mlebu penjara. Ya, saya setuju itu. Siapapun yang terlibat harus masuk penjara, siapapun itu. Jadi hukum tuh nggak ada tebang pilih. Nanti jangan-jangan nanti dipikir, wah ini orang NU ini kok selamat terus, ini nggak pernah itu. Ini yang kadang jadi sorotan ya. Termasuk Gus Yakut yang sekarang juga jadi sorotan ini, sorotan banyak orang. Makanya saya berharap kalau memang benar segera tetapkan, kalau memang tidak segera bebaskan gitu ya. Oke, kita simak lanjutnya. Kan sekarang sudah 4 Mas ya. Iya ya. Samping saya ini namanya Aceh Kusuma. Mulai kapan sampean iki getol menyuarakan pencurian penggarongan duit APBD ini? Saat orang sedang berada di dalam ambang kehancuran COVID-19 tahun 2020. Tahun 2020 zamannya COVID ini ya. COVID itu ada temuan kerugian keuangan negara 2,9 triliun. Loh, 2,9 triliun loh. Dari mulai 2019. Kok sampai sekarang? Makanya kemarin waktu Pilkada 2024 saya hitung ini. Loh, ini kok bisa-bisanya ya? Pasangan yang dulunya sudah pernah ya, katakan Bu Khofifah dengan Kang Emil lah ya, Kang Emil siapa namanya, pokoknya gubernurnya, wakil gubernurnya lah ya, itu kemudian kok bisa bergandengan lagi di 2024. Loh, kok begitu nyamannya di situ? Apa karena ada sesuatu yang sedang ditutup-tutupi? Saya sudah curiga semacam itu ya dengan Emil Dardak dan Bu Khofifah. Oke, kita lanjutkan lagi. Yo sik kalah. Masa zaman COVID itu ono wong nyolong? Justru kesempatan untuk mencuri itu Cak pada saat COVID itu ya. Oke, di saat orang tidak berani keluar rumah, tambah nyolong ide nih. Iya. LSM Lira di Jawa Timur ini bisa membuktikan katanya bahwa Ibu Khofifah adalah tersangka terkait dugaan korupsi dana hibah yang ada di Jawa Timur. Nah, ini sebagian orang mungkin mengira bahwa perginya atau Ibu Khofifah Indar Parawansa datang ke Cina itu sebetulnya bukan tujuannya untuk menjenguk anaknya. Ya pastilah tujuannya bukan itu bukan tujuan utama itu. Tapi ya jangan buruk sangka, siapa tahu Bu Khofifah itu ke Cina itu mau ya nyepil-nyepil apa gitu kan, termasuk mobil listrik, mungkin nyepil kayak gitu bisa juga kan, atau mungkin nyepil dupa Cina itu juga bisa. Kita tunggu aja nanti ya, kalau di sana pulang-pulang dia nyepil apa itu besok. Tetapi itu hanya sebagai alasan saja bahwa Ibu Khofifah Indar Parawansa ini kenapa manggil dari KPK untuk menemui anaknya di Cina, padahal itu urusan pribadi. Sementara ini tanggung jawab moral Ibu Khofifah sebagai orang yang menjabat, sebagai gubernur yang langsung berkaitannya dengan masyarakat banyak. Gitu loh. Gerakan di berbagai lini, Cak. Pertama, kita menyoal dinas pendidikan, kita melakukan sparring diskusi dengan beberapa kecabang dinas di Jawa Timur, 29 kabupaten, 9 kota media, termasuk sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga yang ditengarai melakukan korupsi, Cak. Jadi anggaran hibah ini, Cak,
sebagian besar ada di Dinas Pendidikan, sebagian besar ada di Kesra. Nah, faktanya KPK telah melakukan upaya penggeledahan di tataran Pemprov Jawa Timur, tetapi hingga hari ini tidak ada dalang yang kemudian hari ini ditangkap, Cak. Oke, Contohnya, menurut sampean ada 4 pimpinan, jadi Betul. tersangka. Betul. Ada 21 yang memberi dan penerima, dan dari swasta juga ya ada. Itu sudah. Sudah. Menurut Mas Aceh belum selesai ini. Belum. Pasti belum selesai. Karena apa ya? Karena nggak ada yang terbukti jadi tersangka. Akhirnya terus masuk di situ kan belum semuanya kok ini. Masih banyak lagi. Pasti itu pokoknya neng burine itu pasti banyak sekali lah orang-orang. Nah, ini wong Jawa ki sak lain daya kira-kira sing ketut iki. Banyak gitu. Saya menduganya begini, Cak. Kebungkaman Gubernur Jawa Timur selaku kuasa pengguna anggaran penuh atau KPA dalam hal ini yang mengolah APBD anggaran dan pendapatan belanja daerah Provinsi Jawa Timur, Cak. KPK nyata-nyatanya berani melakukan semacam penggeledahan di Biro Kesra yang ditemukan kerugiannya mencapai 2 triliun mulai dari tahun 2019 sampai 2023. 2 triliun itu bukan angka yang sedikit loh ya. 2 triliun loh ya. Itu kalau untuk membangun sekolahan, bangun rumah sakit alangkah luar biasanya sudah itu ya. 2 triliun bayangkanlah ya. Itu kalau dialokasikan dengan benar, masyarakat Jawa Timur itu sejahtera ya, sakmono iku ya. Akan tapi kenapa ketika ada 2 triliun yang hilang seakan-akan Bu Khofifah itu kok santai gitu loh. Ada apa di balik ini semuanya? Ini kan jadi tanda tanya yang sangat besar. Dan itu terjadi di periode pertama Bu Khofifah menjabat. Loh, begitu kok periode kedua kok gandengannya kok dengan Emil Dardak lagi. Lah ini kan tanda tanya yang lebih besar lagi. Ada apa di kepemimpinan periode pertamanya? Adakah sesuatu yang memang harus ditutupi bersama? Saya berharap kalau memang kedua-duanya ini beneran terbukti, ya langsung jebloskan aja semuanya gitu loh. Kalau memang tidak terbukti, ya umumkan kalau memang tidak terbukti gitu ya. 2 triliun itu yang versi KPK untuk teman-teman DPRD atau ini ada temuan baru? HG, Cak, hibah gubernur, Cak. Jadi begini izin, Cak. Jenis hibah ini, Cak, ada 2 nomenklatur. Oke. Yang pertama nomenklaturnya berbunyi adalah Pokmas. Pokmas yang melalui teman-teman DPRD berdasarkan aspirator konstituen. Yang kemudian hibah reguler itu gubernur, Cak. Duh, berarti gubernur itu yang bagi-bagi duit. Mengelola juga, Cak. Oke, kita baru tahu ini. Berdasar. Ternyata mengelola juga loh ya, gubernur itu juga mengelola ya. Jadi bukan cuma mengetahui saja, akan tetapi juga ikut pengelolaan di balik 2 triliun tadi loh ya. Ingat ini ya. Hasil verifikasi di beberapa OPD-OPD yang ada di Pemprov, termasuk Kesra ini, Cak. Begitu loh, Cak. Jadi intinya gini loh, untuk hibah ini tidak hanya teman-teman DPRD Jawa Timur yang membagi ke konstituen, Iya, Cak. tapi gubernur juga. Juga, Cak. Oke, temuan Mas Aceh berapa yang dikelola oleh gubernur Jawa Timur? Saya catat begini, Cak. Jadi tahun 2019, 2020, 2021 hingga 2023 berdasarkan hasil investigasi korelatif dengan temuan hasil investigasi inspektorat yang kemudian hasil investigasi dari temuan LHP BPK Provinsi Jawa Timur, LKPD juga menemukan unsur kerugian yang ada di dalam catatan itu kurang lebih 3,1 triliun, Cak, berdasarkan rangkuman saya. Mohon maaf. Oke. 3,1 triliun itu dari mulai tahun 2019 hingga tahun 2023. 3,1 triliun ki duitnya sak piro kira-kira ya. Kalau untuk rakyat Jawa Timur saya rasa itu sudah sangat-sangat sejahtera lah ya kalau emang dialokasikan dengan yang benar gitu kan. Oke teman-teman, semoga besok dipanggilan, karena gini kan Bu Khofifah kemarin minta dijadwalkan ulang untuk dipanggil KPK. Semoga benar-benar Bu Khofifah ini konsisten ya dengan apa yang diucapkan ya. Jadi kalau memang ya terbukti
ya harus menjalani atau menerima konsekuensinya gitu loh, kalau memang beneran melakukan tindak pidana korupsi ya, atau terkait dengan kasus korupsi dana hibah. Semoga saja segera terselesaikan agar tidak ada simpang siur berita di kemudian hari, dan tidak ada istilahnya apa ya, kalau Jawa Timur ini bergak kujang ganjing gitu loh. Kalau memang harus masuk diganti ya diganti gitu kan. Kalau PLT ya nggak apa-apa PLT, daripada semacam ini punya gubernur tapi sebagian besar masyarakat Jawa Timur mengatakan kayak nggak punya gubernur aja. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.